yang insya Allah penuh berkah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap tersampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para hadirin, acara malam hari ini Takmir Masjid Al-Ma'mur berikhtiar. Yang pertama adalah refleksi akhir tahun untuk menata diri yang lebih baik. Artinya apa? Sebelum kita tinggalkan 2025 ini, kita introspeksi, kita koreksi ke belakang. Refleksi itu artinya apa? Perenungan, ya. Merenungkan perjalanan yang telah kita lewati. Oleh karenanya dalam sebuah hadis, jika hari ini itu lebih baik dibanding hari kemarin, kita adalah golongan orang yang beruntung. Tetapi jika hari ini adalah sama dengan hari yang kemarin, ya kan? Kita adalah orang yang, dan ketika hari ini lebih jelek dibanding hari yang kemarin, kita adalah golongan orang yang merugi. Oleh karenanya penghujung 2025 ini kita jadikan refleksi bagi diri kita secara pribadi, bagi takmir secara organisasi. Takmir bersemangat, insya Allah aktivitas kalau tahun-tahun sebelumnya kita fokus pada pembangunan fisik karena memang kondisi itu harus diutamakan, maka tahun 2026 kita berikhtiar untuk mengadakan pembangunan mental, yaitu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Oleh karenanya kegiatan keagamaan ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari para jamaah jenengan semuanya. Cita-cita keinginan yang telah kami sampaikan di awal, kami diantaranya juga ingin buka TPQ, mohon maaf, TPQ bagi lansia. Ya. TPQ lansia ini juga prioritas dari keinginan Takmir Masjid Al-Ma'mur. Sehingga apa? Kita benar-benar ingin menghabiskan waktu usia kita itu dengan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ya, namanya persepsi sosial, usia semakin tua itu kan semakin dekat. Nah, di dekat itulah dekat. Semoga husnul khotimah di akhir kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya acara malam ini yang pertama akan diisi tausiah, yaitu oleh Ustadz Dr. Saifuddin Umar. Ini hanya ingin merefleksikan perjalanan kehidupan hijrah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kami berharap kita ambil hikmahnya. Ya. Refleksi itu adalah perenungan, kalau dalam bahasa lainnya ya hijrah wis. Setelah kita merenungkan perjalanan menoleh ke belakang untuk menatap ke depan. Menatap ke depan itu adalah sebuah pandangan yang harus lebih baik, lah itu hijrah. Karena kita tinggalkan ya nilai-nilai kemaksiatan, taubat dan sebagainya untuk menata yang lebih baik. Nah ini nanti insya Allah akan diulas oleh Ustadz Dr. Muhammad Saifuddin Umar. Setelah itu acara selanjutnya yaitu zikir jama'i. Nah sebelum zikir, kegiatan ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Haji Ahmad Muslih Hasbi. Apa sih zikir jamaah itu? Ya. Supaya apa? Karena apa? Karena kita sepertinya masih awam. Jangan-jangan ini aliran sesat, jangan-jangan ini dan sebagainya. Tapi kita pastikan bahwa jatman itu adalah sebuah banom dari organisasi kemasyarakatan yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Ya. Nah nanti lebih detail akan disampaikan sebelum zikir dimulai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Kami berharap keguyuban kegiatan keagamaan seperti ini tetap dapat
dukungan dari jenengan untuk memarakan syiar Islam melalui Masjid Al-Makmur. Akhir kata, mohon maaf sebelumnya kalau jika ada kekurangan dan sebagainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo disampaikan langsung pada Ustadz Dr. Muhammad Saifuddin Umar untuk memberikan tausiah terkait dengan refleksi akhir tahun untuk menata kehidupan yang lebih baik. Mohon maaf ya karena kita pertimbangan waktu, jadi kegiatan malam itu kalau terlalu lama hubungannya dengan perut. Lah saya khawatir kita lagi nikmati wirid, jenengan ngeresul-seluwe gak buyar-buyar. Lah itu kita khawatir, kita mempertimbangkan hal seperti itu supaya apa? Kekhusyuan kita tidak terganggu gitu. Jadi mohon maaf kalau ini agak ya. Terima kasih, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walla. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasyr. Alhamdulillah, langsung saja insyaallah saya merefleksi. Refleksi itu artinya yang dikatakan oleh Dr. Mofat tadi adalah hijrah, artinya yang lalu. Jadi ada doanya. Doanya itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, lihatkanlah saya apa? Yang baik supaya saya ikuti. Bukan hanya yang baik, ya Allah, lihatkanlah saya. Lihatkanlah saya apa? Yang jelek supaya saya apa? Menghindar. Kedua-duanya ini ya, yang wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Jadi refleksi ini mudah-mudahan bisa kita ambil sebagai pelajaran. Saya sendiri, nama saya Muhammad Saifuddin Umar dari Sidotopo dekat sini. Kemudian tahun di Surabaya. Saya sekolah di Surabaya, kemudian mondok di Ponorogo. Kemudian tahun 1985 saya bersama Kiai Muslih, Kiai ini Muslih Hamid, Kiai ini beliau di filsafat, saya di Fakultas Adab di IAIN waktu itu. Tahun di IAIN, kemudian tahun 80 setahun saja 2 semester. Tapi saya 84 itu sudah apa kata teman-teman saya yang satu kelas itu selalu mojok, selalu bawa Quran kecil mojok, kemudian waktu itu sudah terpapar. Kemudian tahun 85 oleh orang tua saya disuruh ke sekolah ke Syria, Damaskus. Waktu itu sampai sekarang, dari zaman itu sampai sekarang itu perang Damaskus Syria setahun, tahun 85 sampai 86. Kemudian tahun 86 saya pergi ke Jordan di Kuliatul Muallim, di Kuliatul Zarqa.
Kuliatul Mustama di swasta. Tahun 85 karena pertemanan teman saya orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina 5 orang. Kemudian akhirnya tahun 85, 86, akhir 85 itu 86 oleh teman-teman saya di Palestina waktu itu saya pergi ke Pakistan. Di Pakistan kemudian saya bertemu dengan Syekh Abdul Azzam. Abdul Azzam ini juga dokter di usul fikih. Kemudian waktu itu ada Uni Soviet, invasi Soviet di Kabul. Setelah itu ditakdirkan saya masuk di front. Saya bawa senjata AK-47 selama 3 tahun. Ibu saya, orang tua saya nyari hilang. Karena waktu itu tidak ada WA, nggak ada ini. Adanya surat dengan perangko. Tidak ada surat. Akhirnya saya dirasa hilang. Tahun 85, 86 di Afghanistan. Saya masuk di Afghanistan perang dengan Uni Soviet. Perang akhir komandan saya itu namanya Syekh Usama bin Laden. Syekh Usama bin Laden. Waktu itu juga sudah terpapar tahun 86. Sampai pada waktu perang, di saat perang saya ditakdirkan mimpi itu di mimpi sekolah di Ummul Qura di Mekah. Akhirnya kayaknya mimpi ini tidak masuk akal karena waktu itu tegang, perang, capek, angkat senjata, malam tidak ada listrik, pagi itu tidur, malam itu jalan, gitu perang gerilya sama orang-orang Arab sama orang-orang Afgan. Lama beberapa hari sampai logistiknya habis. Perang pokoknya nyerbu pos Uni Soviet. Akhirnya saya diberitahu sama teman dari orang Arab. Nama saya waktu di perang itu sudah Abu Fida. Abu Fida itu nama sejak di Afghanistan. Akhirnya di sana setelah perang saya ambil surat itu. Ternyata saya diterima di Ummul Qura, beasiswa di Mekah. Di Mekah, takdirkan alhamdulillah saya sudah terpapar itu tahun 88. 89 saya diterima di Ummul Qura di Fakultas Dakwah wa Usuluddin dalam bagian akidah. Alhamdulillah saya mempunyai kakak kelas namanya Romo Kiai Haji Said Agil Siraj, ketua PBNU. Ketua PBNU itu sudah punya firasat. Kalau ke saya itu kan saya itu kerja penerjemah di An-Nadwa di Mekah. Kiai Said Agil Siraj rumahnya itu dekat dengan asrama di Mekah di Aziziyah. Jadi kalau manggil saya itu selalunya salam Wahabi gitu. Jadi sudah punya firasat. Saya ya diam aja. Tapi ya sulit jawabnya itu. Tapi ya teman diskusi sama Ustadz Kiai Haji Romo Said Agil Siraj. Itu kakak kelas, dia S3, saya S1. Akhirnya tahun 96 saya pulang. 96 saya pulang itu sudah terpapar dan ikut jaringan Jamaah Islamiyah di Indonesia tahun 96. Akhirnya tahun 2001 WTC, tahun 2002 bom Bali, akhirnya banyak yang lari dan saya diberi tahu ada teman yang minta bantuan, yaitu Dr. Azhari dan Nurdin M. Tok. Saya yang menyembunyikan. Tahun 2004 saya ditangkap Densus. Saya ditangkap Densus 88. Itu saya karena menyembunyikan Nurdin M. Tok dan Dr. Azhari. Saya menyembunyikan itu tapi ya apa mana. Akhirnya saya sembunyi. Akhirnya tahun 2004 saya ditangkap.
Densus 88. Akhirnya takdirnya ayah saya ini polisi Polda, pangkatnya mayor. Akhirnya dilepas karena anaknya polisi mungkin. Akhirnya dilepas tahun 2004. Akhirnya tidak ada pembinaan, tidak ada pembinaan. Akhirnya tahun 2014 kumat lagi. Saya ditangkap yang kedua kalinya. Tahun 2014 itu karena saya mendeklarasikan ISIS itu. Pernah dengan ISIS itu saya dideklarasikan. Densus semuanya marah. Sudah Abu Fida dipenjarakan aja. Akhirnya saya dipenjara tahun 2014. 2014 saya dipenjara sampai 2017. 2014 itu saya di Makobrimob Kelapa II itu 2 tahun. Kemudian setahunnya itu di Lapas Magelang. Akhirnya di situ saya banyak merenungkan, saya banyak membaca buku di lapas itu. Akhirnya alhamdulillah banyak titik balik yang harus saya lihat semuanya. Memang waktu itu saya sendiri termakan oleh propaganda ISIS waktu itu. Akhirnya akhirnya tahun 2000 setelah deklarasi itu saya pergi ke Turki. Tahun 2014 itu saya pergi ke Turki. Akhirnya saya dicekal. Setelah dicekal turun Juanda, seminggu ditangkap Densus. Akhirnya dimasukkan penjara. Di situ banyak refleksi, banyak pelajaran yang saya amati. 2017 saya keluar dari penjara. Akhirnya ada teman. Di sini bedanya, banyak pertemanan. Jadi orang yang dulu saya itu terpapar karena pertemanan. Alhamdulillah saya keluarnya juga diberi oleh pemerintah dengan teman-teman yang baik. Teman-teman 2017, 2018 akhirnya saya memutuskan untuk sekolah S2 di UMS ini karena waktu itu mau sekolah di Jakarta tapi akhirnya mesti Universitas NU di Petamburan itu. Di Petamburan di Jakarta. Akhirnya sama BNPT disuruh nyari sekolah di Surabaya karena Covid 2017, 2019 sampai 2021 2 tahun. Akhirnya setelah 2 tahun saya selesai S2, saya melanjutkan S3 di UIN Surabaya. Dari situ banyak refleksi di UIN, baru kemarin menyelesaikan 3 tahun setengah. Semester 7. Akhirnya alhamdulillah ya berkat pertemanan. Alhamdulillah ditemukan oleh Dr. Mofat. Alhamdulillah guru-guru banyak menyadarkan refleksi-refleksi ini. Jadi ya, pelajaran yang saya ambil itu pertama kali adalah pelajarannya adalah bahwasannya pentingnya ilmu. Saya di penjara di Makobrimob itu karena orang nggak punya ilmu ilmu agama, itu saya dikafirkan. Abu Fida kafir. Itu satu sel itu, satu blok itu 50 orang, ada 30 blok, 3 blok. Ada 3 blok berarti 150. Akhirnya saya tanya, alasannya itu tidak masuk akal. Yang tidak masuk lagi kenapa saya dikafirkan karena ngomong sama sipir. Sekali lagi kenapa saya dikafirkan karena saya orang Jawa. Jadi tidak masuk akal, tidak tanpa ilmu. Dari situ saya mempunyai pikiran bahwasannya ilmu itu penting. Akhirnya saya berpikir, kemudian saya alhamdulillah di lapas itu banyak membaca buku dan banyak introspeksi. Di situ saya menemukan jati diri dan di situ menemukan titik balik. Itu. Pelajaran yang kedua adalah kita mau tidak mau bimbingan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penting. Saya terkepincut, tertarik dengan ISIS itu karena internet. Tidak ada yang bimbing, tidak ada yang teman itu, tidak ada teman diskusi dengan bahasa Arab. Akhirnya itu pentingnya ulama, pentingnya sangat penting.
orang yang mendampingi. Yang ketiga adalah pertemanan. Teman ini akan melahirkan organisme. Temannya siapa akan melahirkan itu. Itulah, jadi tahun 2026 insya Allah saya kali lagi adalah hijrah, adalah merefleksikan diri. Mudah-mudahan saya sendiri merasa pada waktu saya terpapar radikalisme tidak ada yang nemani. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah Masjid Al-Makmur bisa memakmurkan pada malam refleksi ini dengan refleksi kembali hijrah, kemudian menatap tahun 2026. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mudah-mudahan ini menjadi wawasan, menjadi sedikit ilmu, menjadi titik balik pelajaran, yang penting pelajaran. Kata Imam Al-Ghazali, al-hikmatu zolatun alal mu'minin. Jadikanlah hikmah itu sesuatu yang dicari. Kalau kunci kita hilang, pasti dicari di mana-mana. Hikmah itu dicari, kata Imam Ghazali. Hikmah, al-hikmatu zolatun alal mu'minin. Hikmah itu dicari, harus dicari, bukan diberi, tapi dicari. Maka itulah refleksi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu aqwamu ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ada beberapa hal. Yang pertama, lenong-to prejingane gak percaya. 10 tahun yang lalu wis nyekel AK-47. Wonge cuwilik padha mbawak dhewe AK-47 kan gede. Tapi jenenge wong nekat. Ya. Yang kedua yang dapat kita garis bawahi dari cerita hikmah. Ini harus kita ambil hikmahnya. Cerita hikmah ini yang dapat kita ambil adalah di dalam kesendirian. Cahaya itu muncul dari membaca buku. Ketika beliaunya terpapar dan akhirnya dipenjarakan, tidak ada teman, tidak ada yang mendampingi, hanya buku. Baca, membaca dan seterusnya, akhirnya tercerahkan dengan sendirinya. Yang ketiga, sekolah S2, S3 gara-gara beling, tanda kutip, dibiayai negara, BNPT. Jadi posisi beliau ini aman. Aman itu maksudnya apa? Dalam pengawasan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, itu ya. Jadi makanya saya undang itu untuk kita ambil hikmah. Gitu ya. Cerita perjalanan hidup kita ambil hikmah. Bapak polisi ya jenenge wong nekat, tapi saiki wis gal. Saya pun mboten ya, pun mboten nekat kan, sadar kan? Ya ini bukan forum bayat mboten, ndak ya, cuma hanya. Oke Bapak Ibu sekalian, itulah cerita perjalanan hidup, cerita berhikmah. Kita ambil hikmahnya, jangan ditoladani. Ya, walaupun hakikatnya hidup itu ada dua, hikmah dan toladan, tapi konteks ini jangan banyak ditoladani. Toladaninya endingnya saja, sekolah terus, belajar terus, itu yang ditoladani. Ya, kalau perilakunya berapa tadi? Ke Syria, ke Turki, ke Afghanistan sebagainya, sekolah nyekel bedil, gak usah ditiru. Nggih, ngapunten. Ngapunten. Karena wis gak potongan kene lah. Nasi potongan ya ojo. Bapak Ibu sekalian, untuk yang acara selanjutnya yaitu kita zikir jama'i. Nah, sebelum zikir, acara ritual untuk pengembangan zikir itu
Kalau Jamiah Ahli Toreko, kata Toreko itu biasanya identik dengan maaf ya, wong sepuh-sepuh, wong sing wis lansia-lansia, itu kata Toreko. Kita lihat Toreko Muktabarun Naqsabandiyah di Pondok Peterongan, sepuh-sepuh. Tapi bukan berarti Torekot itu miliknya orang sepuh. Karena Torekot itu adalah menata hati menjadi menuju kesucian jiwa. Nah kalau kita bisa menjaga hati, mensucikan jiwa sejak awal, mengapa harus nunggu tua? Nah, kan begitu ya. Nah oleh karenanya apa sih jatman itu? Apa sih zikir jama'i itu? Sopo gurune dari zikir jama'i? Artinya apa? Zikir atau istighosa ini kalau dalam bahasa, dalam tradisi NU itu ada sanadnya, ya, ada sanadnya bahwa saya memimpin zikir ini karena diijazahi oleh guru ini diijazahi oleh guru ini diijazahi ini. Kalau nggak diijazahi, ya, kalau nggak ada ijazah itu biasanya ya hanya sekedar ucapan. Ini dalam pemahaman tradisi NU seperti itu. Makanya pentingnya berguru, pentingnya memiliki guru, sanad keilmuan itu terjaga. Nah, ini yang kita maksudkan mengapa zikir malam hari ini kami ambil dari Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Muktabarun An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama. Ya itu yang kita maksud. Tapi lebih detailnya tentang jatman dan zikir akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Hasbi. Monggo waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, dumateng para alim, para asatid, khususipun sahabat kula, derek kula masya Allah jane kangen kali ini. Mulai awal teng IAIN masya Allah mendirikan kursus, lembaga kursus di Asem Jaya. Beliau ngajar bahasa Arab, kula bahasa Inggris. Bareng berangkat teng Syria susah. Alhamdulillah dipanggihaken malih. Termasuk derek kula Dokter Ustadz Dokter Mufat. Nggih jane derek kali kula niki. Derek. Makanya alhamdulillah saged sami-sami monggo nggih Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kemawon. Tentu pertama alhamdulillah kita semua mendapatkan hidayah, nikmat dari Allah. Malam hari ini masya Allah dipertemukan oleh Allah di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Al-Makmur. Mudah-mudahan ini adalah nawoniku termasuk jadi awal, bukan akhir nih, awal. Sehingga mudah-mudahan nanti di tahun depan kita benar-benar Al-Makmur ini masjid yang kita makmurkan dan memakmurkan umat. Amin Allahumma. Sehingga nanti kita di surganya Allah
kumpul bareng karena kendaraan masjid Al-Makmur. Sallallahu wasallam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa alihi. Singkat mawon Bu, niki waktune soal nggih. Jadi tadi disinggung oleh Abang Mufat tentang Jatman. Jenengan pun semerap boten nate mireng pernah dengar? Oh, pernah ya. Jatman itu Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Wis ki nek diterangno tambah jelimet anu waktune. Tapi kula singkat mawon gampangane nggih, gampangane yang mudah kita cerna. Jatman jogo ati tetep iman. Penting mboten? Jogo ati niki tetep iman. Nen? Bu, jenengan anu istilahnya mulai tadi dari ceramahnya napa Ustaz Saifuddin jenengan mirengaken nggih. Niki kula beto napa niki door prize. Nah niki wonten sedoso gangsal baju takwa sae-sae kok. Terus 5 untuk ibu-ibu batik. Jadi yang bisa jawab pertanyaan dapat, atau jenengan sing tanya. Jenengan sing tanya usul masukan monggo. Nggih, pokoke wonten sedia 5 untuk bapak-bapak, 5 untuk ibu-ibu. Terus jogo ati tetap iman itu dengan apa? Bu, dengan apa Bu? Dalam kesabaran, keikhlasan, jaganya dengan zikir. Nggih, mana zikir dengan keikhlasan, sabar, saged istiqomah, masyaallah, top. Dawuhne Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim. Surat napa niku Bu? Nen? Surat Surat Al-Baqarah. Nggih, pinter Ibu. Lha niki perintah zikir, perintah Gusti Allah. Fadhkuruni, zikira nang aku kata Allah. Ingatlah kepadaku. Fadhkuruni azkurkum. Dibalas sampai Gusti Allah. Aku bakal eling kepada engkau. Halo. Seneng gak nek diilingi Gusti Allah? Remen susah diilingi Gusti Allah. Ilingi Gusti Allah, disayang jenengan, ditolong kali Allah. Nggih contone kaya derek niki ya Allah. Nggih. Meskipun tadi bahasanya terpapar nih, tapi karena doanya orang tua, doai konco-konco, doanya Masya Allah balik ke jalan sing sae. Dan ini menjadi motivasi kita. Nggih. Halo. Jadi makanya penting jenengan istiqomah zikir ini lho, ati dadi tenang. Ati niku nek tenang, ati niku nek sehat, sehingga apa? Perilakunya jadi sehat, jadi baik. Fisiknya juga jadi sehat karena atine tenang tentrem. Bu. Lah sing dipilih zikir jama'i. Makane zikir ingkang kados pundi kula panjenengan zikir
supados Allah bales dikire kula panjenengan. Kita ingat kepada Allah, bales Gusti Allah ingat kepada kita. Sehingga dikire gak sembarang dikir. Dikir jamaah niki gadanipun Abina guru kula murabbi kula Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Iki termasuk derek ngian saking Nyai Maslahah derek kali. Napa niku Umi Abah Mufar kula molok diakui derek ngian kali Umi napa Nyai Maslahah istrinipun Abina Kiai Haji Ulumuddin. Jadi Abuya Abina dari mana? Dari Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, terus nyambung sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niki sanad, Pak. Jadi boten istilahne gawenan kula, boten. Makanya jenengan nek meriksa teng YouTube zikir jamaah muncul. Nggih boten. Jenengan meriksa nggih. Zikir jamaah muncul teng pundi-pundi nih. Wong santrine Abi Ihya niku teng pundi-pundi. Puluhan ribu. Sampai zikir jamaah internasional pun ada. Nggih. Zikir jamaah nasional niku bentahun setiap 1 Muharram. Insyaallah Muharram lagi ini teng Banyuwangi. Jenengan nek kepingin tumut monggo kapanane teng Gresik nggih Pak Sami. Jadi dan alhamdulillahnya karena memang sanadnya jelas nggih sampai nyambung ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh niku hampir semua santrine Abina Kiai Ihya Ulumuddin tidak ada yang tidak sukses, Pak. Kula mboten ngelem kanca-kanca, Masya Allah. Hampir didikannya Kiai Ihya Ulumuddin semua santri niku lho, Pak. Dadi ustaz, dadi kiai. Minimal ngeramut musola, ngeramut masjid. Kalau kepingin bikin pondok pesantren, tidak punya dana, dibuatkan. Kula 25 tahun teng Bangkalan, asalnya nggih dibelikan tanah sama Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki derek kula. Karena napa niku disukani, jadi modal. Semua ambilnya, Masya Allah. Nah, ini untuk memantapkan kita, kula panjenengan supados napa ngamalaken zikir jami. Mugi-mugi tidak hanya malam ini kalau bisa, ya. Nah, nanti selanjutnya istiqomah jenengan mungkin ngerasakan bagaimana dampaknya zikir jamaah termasuk diri kita dan anak-anak kita, dan yakin juga ekonomi. Cuma siji sing sanes sanging Abuya onten zikir sing basa Jawa Allahumma ya Rabbana cukupono luberono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi Wali niku Abina langsung diwai waline Gusti Allah mari ngewahi ilang, Bu. Abi Ihya Masya Allah tahun 90 pondok ini sak menten kurang gede titik, anggaplah mungkin 500 meter lebih lah. Saat ini hampir 5 hektar koyok hotel. Nah, kapan-kapan jenengan mriko Masya Allah. Karena apa? Di antarane istiqomah
sabare, ikhlase. Bina ikhya di dalam membimbing santri-santri ini pun dalam mengistiqomahkan khususnya zikir jama'i luar biasa. Nggih. Pun monggo sini mboten dalu-dalu nggih. Mboten dalu-dalu. Niki nggih mboten kula waca nggih hasbunallah 450 nggih mboten Bu nggih. Ya, mungkin nanti satu mboten nggih. Nah, ini karena masih tahap pemanasan lah, nggih. Nanti nek jenengan kepingin bengi-bengi silane munajat nang Gusti Allah damel niki monggo nggih. Pun kita awali dengan napa niku Fatihah. Monggo sik diunjuk dhisik. Nah, mumpung dereng dereng napa niku? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi azwaj wa dhurriyyati wa ahli baiti ikhwan al-anbiya al-mursalin bi anna Allah yu'ali darajati fil jannati yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim burqatihim bid din wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بخير ولطف وعافية بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الحب وحدة الكبرى وجميع أمهات المؤمنين ولسيدة فاطمة الزهراء وأخواته الكريمات ولسيدنا علي بن أبي طالب وإلى سبطين الإمامين الحسن والحسين وجميع سلة الطاهرة من الحسنيين والحسنيين من أهل البيت الشريف بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم بالدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا مولانا المقتضب سيدنا إدريس بن عبد الكامل وبن المولى إدريس بن إدريس وجميع ابنائه من السادات الأدرسة إلى سيدنا عبد السلام بالمشيش إلى خليفة سيدنا بالعسل الشاذلي إلى سيدنا عبد العزيز الدباغ إلى سيدنا حمد بن إدريس إلى سيدنا عباس بن عبد العزيز المالكي وخليفة سيدنا علوي بن عباس المالكي الغمبة فاتمة البغدادية بأن الله يعلي للجن بالجن ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علمهم وبركتهم بالدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح إلى أرواح سادتنا أهل المراتب العالية من أصحاب الطرق الصوفية خصوصا أصحاب الرواتب السنية سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ
علي بن عبد البارس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الحبيب علي بن أبي بكر السقاف وسيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الإمام حمر الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسيدنا الإمام أبي الحسن الساذلي وسيدنا الإمام أبي العباس التجاني وسيدنا الإمام أحمد بن العبد ثم إلى أرواح أولياء الشهداء والصالحين وإلى المهد الراشدين ثم إلى أرواح الجاهز والجاهز عمر والجاهز علي والجاي جعفر الصادق والجاي عبد الهادي الزاهد والجاي أحمد مرزوقي والعابد جنل بن علي العابد والعابد عبد الرحمن بن عبد المولى ثم الوحي والدينا وجم المشايخنا بالدين والحقوق عن أجمعين ثم الورع أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو عليهم من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل على سيدنا الإمام الحامد محمد بن علي المالكي الحسني والزاجدي بأن الله ويعلي درجاته في الجنة ويغدو علينا من أسرار وأنواره وعلمه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لفضيلة السيد أحمد بن محمد بن علوي المالكي الحسني بأن الله يحفظه وينشره ويبارك فيه وفي عمره وإخوانه وأولاده وتلاميذه بقر ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الفاتحة لخادم المعاد ذو الحرم أبينا ومربي روحنا محمد إحياء علوم الدين سعادة وعافية الظاهر سلامة الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بأنه يحفظ وينشر ويبارك فيه في أمره وإخوانه جماعته وأولاده وتلاميذه في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ولا الضالين آمين. الفن لكم بالوقت والصحيح بذل كأن الله يقدم قدر علينا ويخرجها إلينا بنصره والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الفاتحة بالنيات القبول وتميع كل سوء ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية
وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالينا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا معند وتعاني بحقه جد ولا عدن ولكل نية صالحة. Ya Allah, mugi sedaya ingkang hadir sahadun wa afiyah zahiran wa batin salam fid dunya wal akhirah, paringi putra putri solih solihah ya hadratin Nabil Mustafa siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la
hasbunallah wa ni'mal wakil 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 ya latif ya latif ya latif Allah latif ya latifu ya latif latif Allah latif ya latifu ya latif ya 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 latif Allah latif ya latif ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi uluh bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi uluh bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhuh bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal udhuh bina fima nazal innak latifun lam tazal udhuh bina wal muslimin ya latifan lam yazal udhuh bina fima nazal innak latifun lam tazal udhuh bina wal muslimin ya latifan lam yazal udhuh bina fima nazal innak latifun lam tazal udhuh bina wal muslimin udhuh bina ya latif ya man huwa daimu ya man la lahu tawsif ya man huwa alimu ya man la yakhfahul hal fi amrihi qaimu khaffif anna ma nazal wa kun bina rahimu Muhammad Rasulullah la ilaha illallah alaihi salatullah ulduh bina ya latif ya man huwa daimu ya man la lahu tawsif ya man huwa alimu ya man la yahfazul hal fi amrihi qaimu khaffif anna ma nazal wa kun bina rahimu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah alaihi salatullah uldu bina ya latif ya man huwa daimu ya man la lahu tawsif ya man huwa alimu
يا من في أمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عليم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wal Allahumma ya rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wal Allahumma ya rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe biwali Allahumma ya Rabb kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wal Allahumma ya Rabbana barokahe nabi wa Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
سيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah lah boten suwe nggih Bu. Boten suwe nggih. Nah, jenengan istiqomah masyaallah. Barokah zikir nih. Tiyang niku nek boten biasa zikir kena masalah Bu. Nggih. Anake beling paling kin wiridane ya apa ya apa. Ya apa Bu anake cek nakal ya apa Bu nggih. Tapi nek jenengan sering ya Latif akhirnya sandes ya apa di ya Allah ya Allah ya Allah nek pengi ya Allah. Nggih napa mboten? Nggih boten akhirnya nyalano nasib ya nasib tapi ya Latif nah nggih ya pun mugi nggih nek teng musala Al Ikhlas mantun maghrib sambil nunggu isya niku sik kata terus ngaji kitab Abuya Fathul Qaribul Mujib karyanipun Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki weco napa niku kitab Abuya. Nah mugi-mugi nggih kapan-kapan nggih saged napa niku bareng-bareng ngeten niki. Nggak usah lama maghrib isya bu napa niku nek Al-Ikhlas wis alhamdulillah sak seminggu tiap malam Senin nggih. Nek Al-Makmur nggih mau saulan pisan dhisik ya. Yang penting saged istiqomah. Niku mawon ingkang suket kula sampaikan nggih. Saya kembalikan ke napa niku? Oh dungo. Lah niki ya napa niki? Nih. Nah niki di model pertanyaan nggih napa jenengan sing tanglet campur mawon nggih campur wis niki pertanyaan saking kula Bu ibu-ibu dhisik mawon nggih Pak nggih Bu sinten wau kiai sing pertama sing nerangno asmanipun sing nerangno napa niku refleksi hijrahnya nggih pengalamannya beliau yang luar biasa nek kula mboten nonton apa-apane Bu niki keliling dunia sak ilmune masyaallah nggih ya sakniki akhire balik ya niki sing jenenge taubatan nasuha balik nggih ya sinten namine penting niku Bu
Cuk sampai dhewe ngaji karo jenenge kiai ini. Nen, halo mboten kenal mbek kiai ini lho piye niki. Ah, nggih. Ayo, Bu. Lho niku. Jadi nggih. Sinten? Monggo. Sinten sing niki sing pundi? Satu. Ya sing bantem nggih. Adek. Kali mojo san. Nggih, napa-napa. Ah. Mugi-mugi nggih ya. Saniki saniki napa? Saking Yai Saifuddin. Pertanyaan. Nggih. Ini sing jenengan sampai aku malu. Misalnya sekolah sing luar negeri sing pertama nopo. Waduh. Nggih. Masuk ke pundi ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ngenten. Insyaallah saya tahun 81 sekolah di Universitas Ummul Qura. Di manakah letak Universitas Ummul Qura? Palestina, alhamdulillah. India. Di tempat kotanya. Iya, sanes. Negarane niku kotanya. Iya. Kotanya. Lalu di Lombok. Ummul Qura. Universitas Ummul Qura, saya sekolah di sana. Di manakah letak Universitas Ummul Qura? Di Mekah, Makarama. Ya, monggo mriki. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Mas, terima kasih. Monggo. Niku dua pertanyaan. Nggih. Wis sakniki sing ibu-ibu sing kurang pinten. Wis Bu, sakniki jenengan sing tanglet monggo. Bae wonten pertanyaan, wonten masukan, nggih, wonten usulan monggo. Ibu-ibu balik nang ibu-ibu. Sik kurang papat lho, Bu. Sik kurang sekawan. Lumayan batik iki adem, Bu. Niki saking Abah Mufat. Wau wonten wirid Jawa e. Wirid Jawa e. Lho niku nggih monggo. Allahumma ya Rabbana Jigo bana lo firana berasake kang ngaji barokah Nabi wali. Mari napa niku? Mari bapak ibuke. Oh nggih, monggo mungkin pertanyaan monggo Bu, ganti sakniki. Assalamualaikum. Saya mau nanya ke Ustadz Muhammad Saifuddin, Pak, gimana caranya di saat sampean menghadapi istilahnya jauh dari ilmu-ilmu tauhid,
merefleksi diri itu bagaimana caranya, Pak? Dari istilahnya gini Pak ya, maaf ya sepurane, ilmu yang tersesat ke ilmu yang baik. Untuk menyadarkan diri bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh Ustadz Saifuddin? Ya, yang jadi ya apa namanya, saya sendiri yang saya lakukan itu enggak spesifiknya itu enggak ada, cuma ya saya berpikir yang rasional lah. Saya berpikir banyak yang rasional. Bu, didengarkan Ustadz nipun. Itu tadi apa namanya, adanya saya terbuka, artinya saya kenapa saya menerima, saya mempunyai titik balik itu karena banyak baca buku. Saya membaca buku, kemudian saya banyak berdiskusi dengan ulama-ulama, kemudian saya menghormati guru-guru saya, apapun adanya. Kata Imam Ghazali itu, man allamani harfan fahuwa ustadi. Siapa yang mengajari satu huruf saja itu guru saya, kata Imam Ghazali. Maka itulah dari situ memang ya memang harus terbuka. Terbuka itu kuncinya ya harus nerima fakta. Waktu saya terpapar itu seperti orang nggak sadar gitu katanya. Ya, karena sadar kemudian saya nerima. Alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan sama-sama istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Ustaz. Ya, terima kasih. Masya Allah, gini gue ya, barokai kumpul-kumpul, sari sakit. Saat niki bapak-bapak, monggo Pak, jenengan purun ditangletin apa tanglet. Nah, ayo, monggo. Apa usulan, mau masukan, monggo silakan bebas nih. Nah, niki sing kata nih, wonten pinten nih. Wonten sekawan sian bapak-bapak. Ibu-ibu sih wonten kalih, Bu. Oh, nggih. Oh, musola akhir kelas daerah mana? Kupang Panjaan kali ini lho Pak, Gang Kali. Nah, nek jenengan malam Senin nggih, mantun jamaah teng Al Makmur, monggo gabung. Nah, niku nek tapi nek saged nggih kapan mriki kula usul nang Abah Mufan ya. Lah niku saged istiqomah Pak. Ayo. Ya insya Allah kalau bisa lah ilmu, ada saya di Afghanistan juga itu. Iya. Iya. Apa? Iya, saya bisa merakit bom itu. Apa? Iya. Apa? Kenal murid saya. Ngaji ke saya. Jadi saya itu lebih sulit nyusun disertasi daripada merakit bom. Saya nyusun nulis itu, saya selalu angel terus, ya apa, gak mari-mari. Tapi nah, diajari bom itu gampang jadi. Tapi ya kayak apa, akhirnya kan gitu. Dan kita gunakan, tidak ada gunanya. Ya kita, ya itu tadi,
Kalau ngepom itu membuat Islam itu jelek buat apa gitu. Artinya mudah itu. Kalau ya itu tadi bisa saya di Afgan itu ikut Kopassus, diikutkan, terpilih dari komando khususnya orang Arab yang akhirnya jadi Al-Qaeda itu. Jadi itu akhirnya ya banyak sekolah. Belajar bom saya dulu pakai bahasa Arab. Anak nahu pakai bahasa Arab. Apa istilahnya kimia, senjata semuanya pakai bahasa Arab. Karena tidak ada orang Indonesia sama orang-orang Indonesia. Jadi itu. Jadi banyak itu deh. Tapi itu tadi sama-sama ada jenengan ada Dr. Mofat alhamdulillah dikelilingi orang-orang soleh ini. Alhamdulillah banyak zikir sama Yai. Alhamdulillah bisa dikelilingi. Karena kalau tidak dikelilingi jenengan, dikelilingi orang lain nanti. Kalau kumat sampeyan yang tanggung jawab nanti. Mudah-mudahan Allah wasallam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tingkat pertama Bu kempal kali kula mucal niku nggih. Niku perasaan kula dhuwur. Mane kula bayangkan wis pisah kali kula terus tenggone Syria, teng Damaskus, Palestina keliling deh. Bayangan kula gede dhuwur waktu nonton berita kena Densus niku bayangan kula dhuwur ngono lho. Dadakno ya Allah nggih gede senjatae kali Masya Allah. Gila jan kangen, estu kangen. Nah niki sing rawuh niki Kiai Haji Mas'ud Zakaria, Ketua Subia Jatman Surabaya. Nah niki wau mantun mimpin majelisan nangone Banyurip. Nah masuk hadir nggih. Nah niki muga-mugi nggih, mugi-mugi saged menyaksikan jamaah Al-Makmur. Nah, dadi Al-Makmur dadi makmur dunya akhirat. Karena zikir niki sik wonten ibu-ibu wonten kalih. Tangliti napa-napa anu. Jadi ibu-ibu sekalian, para hadirin, saya kenal Ustadz Saifuddin itu gara-garanya disuruh nguji disertasi. Tak sampean nguji apa judulnya. Jadi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang radikalisme. Ketika nama-nama kitab yang dalam disertasinya itu saya lihat, saya baca, ya iki sing barakno. Artinya begini, makanya apa yang kita baca itu sebenarnya akan mempengaruhi kita. Kitab Ibnu Taimiyah yang jadi disertasinya yaitu kitab wong jihad versi ya wong ngebom. Beliaunya mengistilahkan kitab wong ngebom. Tapi kan itu namanya kitab yang dikarang ulama. Tapi ya ulama yang berpikir dengan logika dan ilmunya gitu ya. Tapi kalau untuk konteks kita dan sebagainya, nah makanya ketika beliaunya dalam kesunyian, kesepian, buku kitab yang dibaca bukan lagi Ibnu Taimiyah tadi. Nah itu muncul hidayah akhirnya. Oh ternyata Indonesia itu lebih cerah, kitab-kitabnya, buku-bukunya Syafi'i itu lebih sosial, demokratis dan sebagainya. Nah disitulah akhirnya beliau kembali pada itu ya. Jadi sebenarnya apa itu? Nah, ternyata setelah saya uji, disuruh uji, besok atau 2 hari kemudian datang ke saya. Berat, iki apa disertasi iki dan waduh, ketiban puluh tadi. Padahal hanya diundang untuk menguji, akhirnya menjadi pembimbing di luar surat tugas.
artinya bukan pembimbing asli, tapi teman diskusi ngobrol untuk metodologi. Nah, oleh karenanya sampai perjalanan taubatnya ini, wah, Masya Allah. Ya, sekarang ahli tambang kok ya, NU temenan iki seneng. Loh, beliau juga punya tambang di Tuban ya, Tuban. Enggak tahu ini hikmah atau berkahnya Polda, saya enggak tahu. Itu ya. Nah, makanya sampai di itu ya, tapi apapun lah ya, tapi itu sudah kita sekali lagi yang saya tekankan, kita ambil hikmahnya saja. Ya, isok ngerakit bom bukan berarti menir tahun baru terus nyumpet merconda. Ojo. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ini zikir jama'i. Tadi kita katakan kami juga pingin zikir jama'i ini rutin ada di Masjid Al-Ma'mur. Nah, mumpung ini banyak yang hadir, saya minta misalkan diadakan 1 bulan sekali untuk sementara ini, kira-kira bagaimana, monggo? Sepakat nggih? Harinya apa? Loh, gitu loh. Malam Jumat barengan dengan tahlil nanti. Lah ini ada Jatman Kota Surabaya hadir juga. Ini suatu kehormatan bagi kami. Hari Ahad. Dalam Rabu terakhir. Oh, Rabu terakhir di tiap bulan. Nggih. Sepakat nggih, Rabu akhir tiap bulan. Waktunya pada sholat isya nggih. Biar kalau ada dialog atau tanya jawab tentang zikir jamaah dan sebagainya masih panjang waktu. Nggih. Kita sepakat nggih. Rabu terakhir tiap bulan, berarti Januari nanti sudah kita mulai nggih. Jadi kalau misalkan Masjid Al-Ma'mur tidak ada pengumuman dan sebagainya, monggo diiling-iling atau kita saling mengingatkan. Syukur-syukur kalau di antara jamaah ini ada grup jamaah zikir jama'i, saya lebih suka. Jadi dialog tanya jawab tentang zikir jama'i, 2 beliau mursyidnya ini ada gitu. Biar langsung menjawab nanti bener langsung tak todong gitu aja. Salah teko. Nggih, itu aja dari kami. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Ustadz Yai Mas'ud untuk memberikan, beliau sekali lagi beliau adalah Ketua Jatman NU Kota Surabaya. Mungkin ada nanti diakhiri langsung dengan beliau dengan doa. Waktu dipersilakan. Baik, barukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ingkang tauhid para alim, para ustaz, para kiai, para pengurus Al-Ma'mur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Mas'ud Zakaria selaku Mudir Subia Kota Surabaya. Dari Jatman, Jamaah Ahli Thoreko Ahmadiyah. Dan rencana masjid ini dijadikan amalia zikir jama'i, ya alhamdulillah. Kuncinya itu istiqomah.
orang istiqomah itu akan keluar yang dinamakan karomah. Yang bagus itu ilmu keramut. Orang keramut pasti keramat. Nah niku nggih. Nek mboten enten keramut, ilmu nu mboten diramut nggih mboten saged dadi keramat. Dan itu harus dilakukan dengan istiqomah walaupun 1 bulan sekali. Dan itu untuk menghidup-hidupkan lingkungan kita. Untuk menjadikan berkah generasi muda niku kenging percikan aura dari wong sakniki aura. Napa malih aurane arokasi. Nah, tambah semangat. Aura kasih rahmati Allah. Nah, nanti kalau kita istiqomahkan di dalam suatu majelis, di lingkungan itu akan menjadi berkah. Tempat-tempat di mana pondok itu ada, dulu itu bukan tempat yang bagus. Kados pondok pundi Kuwata ya. Daerah pundi niku sing terkenal Ponorogo? Gontor. Mondi kan Gontor. Lah, gitu alhamdulillah. Enten ya ini alumni Gontor. Artinya gon kotor, tempat kotor. Ditempati seorang yang ahli zikir, punya ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah, sehingga lingkungan itu menjadi bagus dan baik. Nah, ini kita semua ingin menjadi lingkungan kita baik atau buruk. Itu kuncinya di tokoh-tokohnya ini. Nek mendel mawon nggih turu, mari salat isya turu ngoten nggih. Nggih turu kabeh. Mboten semangat. Tapi diadakan walaupun 1 bulan sekali. Engken moro krasa kepingin kok enak ya ngoten. Mboten saged kali anu ta. Kali ulan setunggal 1 bulan dibikin 2 kali. Niku kan dengan sendirinya kan apa? Dari woting tresno jalan soko kulino. Karena terbiasa itu menjadi kebiasaan yang baik itu akan rindu, ya. Akan zikir. Karena apa? Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat. Ingat sinten? Nggih ingat Gusti Allah. Jadi dasarnya kita itu ingat eling mati. Nek mboten eling mati tiyang niku bahaya. Padahal kehidupan ini sebentar. Jarine wong Jawa niku koyok dening urip niku koyok dening napa? Mampir mumpi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mugi-mugi niatan yang baik untuk zikir jamaah ini dilaksanakan di masjid ini menjadikan semua kita hidup kita keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. Mugi pertemuan ini mendapatkan ridho sang Gusti Allah. Kita semua dijadikan orang-orang yang ahli istiqomah, orang-orang pandai bersyukur. Ala hadini wa la niyatus salih ridha ila ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qalbi bi nurihi wa nuri wa nurkun alim min samsika abadan abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusdaliku bil usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi washabihi wa man ila mansub. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana juha. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana juha. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana juha. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illa anta subhanaka
Luhu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah tawfan wa rizqan. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asluka rahmatan lil alamin. Ini asluka rahmatan lil alamin. Ini asluka rahmatan lil alamin. Ya Rabbi, ampuni khilafan kami, ampuni kegelinciran kami, jauhkan musibah wal bala dari keluarga kami, amankan bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Rabbi, tambahi umur kami, umur yang barokah, tambahi kami rezeki yang halal dan barokah, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh solehah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. Akhul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi rangkaian acara kegiatan kita mulai awal sampai akhir. Kami atas nama penyelenggara sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kegiatan ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan dukungan untuk kegiatan ini biar bisa berjalan secara rutin istiqomah 1 bulan sekali. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati apa yang ada, ya, dinikmati apa yang ada, monggo. Saya tidak tahu ini